Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pal TV, salam sehat dan apa kabar Anda pemirsa? Tentunya pagi hari ini kita balik lagi di program Halo Palembang bersama Kurian Gumai. Dan juga Coach Amal, ini pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan membahas ini terkait dengan tema kita hari ini. Cerian ialah Road to Grand Final kompetisi vlog anti korupsi sejak dini. Betul sekali. Dan pemirsa di studio Halo Palembang ini sudah hadir narasumber kita. Ini ada Bapak Rahmat ya. Selaku Ketua Panitia Penyelenggara yang juga menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat alhamdulillah. Kita juga pastinya besok ini Pak sudah melaksanakan grand final ya. Ya, grand final besok hari Minggu tanggal 7 Mei kita agendakan. Nah, pastinya ini kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional dan juga langsung berhubungan juga Pak ini dengan vlog anti korupsi sejak dini untuk juga mengajarkan bahwa anti korupsi dimulai itu bukan tidak mungkin ya Cik Riani sudah diajarkan sejak dini. Dan juga kita langsung nanya sama Pak Rahmat ini. Sebenarnya kenapa nih Pak berangkat awalnya bahwa kejaksaan ini akan membuat satu edukasi dalam bentuk vlog yang kemudian ini bekerja sama dengan Pal TV, Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pal TV. Yang mendasari kami melakukan kegiatan ini pertama adalah bahwa seperti yang dikatakan presenter tadi, penegakan hukum ini tidak hanya bersifat preventif, represif, tapi juga edukatif juga penting. Inilah yang kemudian mendasari kami melakukan kegiatan kompetisi vlog. Dan berangkat dari persoalan tersebut, kami mengajak kerjasama dengan Palembang TV, Pal TV, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan karena ini menyangkut kompetisi yang diadakan, yang dilombakan untuk tingkat baik SD, SMP maupun SLTA. Kenapa harus vlog tadi Pak? Tidak atau pidato atau yang lainnya? Oke, jadi kalau vlog ini yang pertama adalah sekarang ini media tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Sebuah handphone itu sudah menjadi kebutuhan primer dan anak-anak banyak mengetahui hal-hal termasuk masalah pendidikan korupsi ini adalah dari media-media sosial ini, sehingga kami berkesimpulan sebaiknya kita lakukan lomba yang jenisnya bisa lebih beda, tidak kaku dan tidak rigid seperti pidato-pidato yang biasa dilakukan. Jadi sepakat memang Pak ya, zaman sekarang ini handphone sudah menjadi kebutuhan premier ya. Tambah sikot lagi Pak, yang namanya harus ada kuota. Kalau tidak bisa mengapresiasikan diri, mengimplementasikan di sosial media. Jadi lebih mudah begitu Pak ya. Sebenarnya untuk yang disampaikan di awal tadi, esensi untuk penegakan hukum dalam hal ini pencegahan anti korupsi Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi tantangan terberat bagi kejaksaan untuk penegakan hukum ini Pak? Oke, jadi tantangan terberat kita adalah tidak hanya sekarang pelaku-pelaku tidak pernah korupsi itu konvensional seperti biasa, ya merugikan keuangan negara. Tapi sekarang ini sudah zaman berubah, sudah lebih canggih. Dan seperti teman-teman bisa lihatlah sendiri, penanganan korupsi sekarang ini tidak hanya menyangkut pengadaan barang jasa saja, tidak hanya menyangkut penyimpangan terhadap proyek-proyek yang banyak dilakukan di daerah, tapi juga sekarang ini sudah banyak juga menggunakan media ya. Dan media ini sendiri juga banyak berpengaruh terhadap situasi hukum juga. Seperti kita lihat sendiri ya, tren sekarang ini penegakan hukum itu banyak sekali dipengaruhi media biasa, sehingga seketika setelah penanganan perkara tersebut sudah dilakukan misalnya oleh penyidik kami atau Kejaksaan Agung, pada waktu yang bersamaan sudah bisa diketahui di berbagai daerah melalui media yang ada, media TV khususnya. Ya, tidak lagi sifatnya seperti dulu hanya mengandalkan surat kabar, media lama ya, mainstream media yang lama. Ya.
Jadi itulah ya vlog tadi Cik Rian di keluarganya. Jadi menjadi media juga lah salah satu antara dari apalagi itu dari usia dini. Dan Pak kita balik ke grand final dan untuk sudah dari peserta yang terkumpul kemarin itu sudah dari bulan berapa Pak? Oh iya, kalau penyelenggaraan ini sendiri sebelum Februari ini sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi dan kemudian sejak 10 Februari hingga 31 Maret kita sudah buka pendaftaran dan alhamdulillah animo anak-anak kita, anak-anak didik kita ini banyak, sudah dari target 300 yang kita inginkan ternyata pendaftarnya lebih dari 350. 300 peserta. Ya, kemudian dari seleksi yang dimaksud itu dengan mengirimkan video terdapat kemudian 10 peserta baik tingkat SD, STTP maupun SLTK yang sudah kami seleksi bersama PAL TV dan dinas terkait tentunya, dinas pendidikan, dinas pariwisata maupun dinas Kominfo, dan kemudian nanti akan dilombakan kembali dari 10 vlog video terbaik tersebut pada hari Minggu nanti. Oke, 10 peserta diambil 3 kategori Cik Rian. Ada 30 vlog ya Pak ya? Ya, 30 nanti akan kita tentukan pemenangnya, baik tingkat SD, SLP maupun SLTA, pemenang 1, 2, 3 dan pemenang favorit. Nah kadang kan dari 3 yang terbaik ini, kadang ada muncul satu video yang mungkin kriteria penilaiannya beda, sehingga banyak dinikmati, banyak disenangi sama masyarakat atau anak-anak didik. Makanya kita kategorikan satu terfavorit. Nah, saudara Pak, boleh nggak dikasih bocoran mengenai para peserta yang awal yang lolos sampai ke grand final besok ini, apa sih Pak yang menjadi penilaian yang terpenting bagi dari tim juri kejaksaan sendiri? Kriterianya ya. Oke, yang pertama mungkin bisa dilihat adalah sesuai dengan tingkatan pengetahuan, intelijensi yang dimiliki anak-anak didik baik tingkat SLTP maupun SLTA. Mereka mengenal tahu dulu soal korupsi. Kalau kita ambil gambarannya, kalau sejak SMP berarti sejak dini. Kemudian yang kedua, kita kasih gambaran juga bahwa di waktu yang kita ambil di bulan Mei ini adalah berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan tadi korupsi sejak dini dan anak-anak didik baik di lingkungan sekolahnya juga itu bisa mempengaruhi teman-temannya sendiri untuk bersikap baik, bersikap jujur dan lain-lain yang kita biasa gambarkan sebagai pelaku koruptif. Kira-kira itu yang ada nggak Pak waktu di seharinya dipilih begitu ya video yang, karena ini kan berdasarkan tingkat pengetahuan dari siswa SD, SMP, SMA. Ini misalnya yang dari SD ini korupsinya mengenai korupsi waktu nih Pak, sehingga lucu dan ada esensi, ada value, ada nilai di sana begitu Pak. Ya, jadi nilai atau value, kemudian message pesan yang kita sampaikan terhadap kegiatan ini ternyata oleh anak-anak didik kita memang tersampaikan. Jadi kalau macam SD ini bisa saja masalah korupsi waktu, korupsi perbuatan curang yang yang pengetahuan korupsinya yang sesuai tingkatannya. Kalau SMP mungkin sudah agak lebih paham. Dan SMA mungkin lebih tahu bahwa korupsi itu aja tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara saja, hal-hal lain baik di lingkungan biasa di rumah atau di sekolah itu juga sudah melakukan perilaku koruptif. Nanti yang bisa berdampak membawa secara psikologis anak-anak ketika nanti sudah bersosialisasi, sudah bekerja, sudah bermasyarakat itu bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang tentunya. Sifatnya preventif. Iya, preventif, tapi kita edukatifnya ini yang kita tekankan. Betul. Dan juga dari SD tadi Pak, pandangan Bapak ngelihat kecil ya Cik Rian pasti ini sudah membuat vlog itu loh. Ya, memang ada satu hal yang kelihatan berbeda di anak SD ketika teman-teman melakukan seleksi ini ya, karena anak-anaknya sendiri banyak mungkin di-guide juga sama orang tuanya, banyak bertanya sebelum dia melakukan ekspresi video ini, sehingga hal-hal yang mungkin nanti dilihat teman-teman dalam penilaian bersifat original dan lucu itu kadang muncul. Berbeda ketika tingkatan SMP, SMA agak lebih serius karena
pengetahuan mereka lebih banyak dan lebih lucu ya Cik Rian pasti kita juga kayak gitu. Ada pesan moral di situ. Iya, Iya, pasti ada pesan yang pesan moralnya tersimpan dan begitu. juga tersirat di dalam. Ini bagaimana nih Pak, apa namanya, hadiah yang ditentukan untuk menarik para peserta ini lebih terpacu untuk semangatnya lagi nih Pak? Ya, jadi kalau penyemangat anak-anak tentu yang konvensional biasa piala menjadi kebanggaan baik di rumah, di sekolah maupun di teman-temannya sendiri kita siapkan bersama PAL-TV dan Dignas kota maupun provinsi. Kita siapkan juga uang hadiah. Uang hadiah ini dimaksudnya adalah uang atas capaian prestasi dia sebagai anak didik yang mampu berkreasi inovasi menyangkut pengetahuan korupsi, dan kemudian juga kita berikan tentu piagam. Ya. Piagam ini sebagai bentuk keikutsertaan dia, baik kalau yang sudah masuk di 10 besar maupun kalau dia juara nanti dia akan dapat Jadi piagam dapat khusus. semua ya Pak ya? Iya. Maupun yang juara ataupun tidak pasti. Iya. Ada mungkin tahun depan atau piala bergilir Pak, mungkin nanti akan dilakukan lagi kira-kira. Betul sekali, kalau piala bergilir mungkin kita Juara satu buatkan mungkin kan, iya. Juara umum. rutinitas tahunan aja nanti, dan ke depan nanti kita harapkan apa namanya, kegiatan-kegiatan berikut ini bisa terus terselenggara, karena kalau monumentalnya ini hilang nanti anak-anak tidak ini lagi, dan tidak ada daya kreasi dan kreativitasnya untuk lebih mengetahui tentang korupsi. Dan juga bukan cuma dari Jadi vlog. tiap tahun kita harapkan ada. Iya. Saudara, kalau untuk di lingkungan kejaksaan ini baru di Sumatera Selatan kah? Atau memang sudah pernah bergulir di kejaksaan daerah lain? Nah, kalau di Sumatera Selatan sendiri baru kita mulai, dan ini skopnya areanya baru tingkat kota Palembang. Tapi animonya sudah sangat besar ya, dengan durasi waktu yang kita berikan hanya berapa 20 hari itu, tapi anak-anak udah banyak, lebih dari 350 ngirimin video. Nah itu mereka buat sendiri, kadang ada yang spontan, ada yang dibuat ada yang well prepare sekali ya Pak, sepertinya seperti saya lihat Rian. dari berbagai karakter bisa kelihatan. Ya. Dan juga pastinya menjadi contoh juga ya untuk kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan buat semacam roadshow begitu kali Pak ya. Blueprint atau beri kesempatan buat daerah-daerah buat menyelenggarakan sendiri di kabupaten, tentunya melalui kerjasama kejaksaan dan PAL-TV dengan dinas pendidikan setempat. Pak, kalau tingkatannya kan dari SD, SMP dan SMA. Iya. Sedangkan lebih mungkin ilmu atau pengetahuan yang sampai dengan penegakan hukum ini kan ke level mahasiswa. Iya. Kenapa tidak dilibatkan ini Pak? Kalau mahasiswa sendiri itu sudah ada polisinya sendiri, karena di kita itu ada program jaksa masuk sekolah. Jadi kita lebih menekankan ke seluruh tingkatan sekolah ini, baik SD, SLTP, SMP maupun SMA ya, SLTA. Tapi kalau mahasiswa sendiri ada juga polisinya sendiri, ada bidang penyuluhan hukumnya sendiri, tentu dengan dengan muatan yang berbeda. Karena kalau mahasiswa ini kan sudah agak lebih vlog lagi dewasa. Cik Rian kalau tidak ada berbentuk vlog lagi kalau mahasiswa ya Pak ya. Bentuk bisa. orasi aja. Iya, bisa lebih meriah lagi Iya. kan. Lebih lebih dapat suasananya kan, Iya. anak-anak mahasiswa fakultas hukum begitu Iya. Pak ya. Kalau ini kan momennya pas di Hari Pendidikan, dan juga lebih kepada Ada program dari jaksa untuk jaksa menuju sekolah tadi ya Pak ya. iya, karena sejak dini, Iya, sejak dini. kita tekankan pengenalan korupsi sejak dini melalui vlog ini. Luar biasa Cik Rian, kayak kita jenguk cuplikan-cuplikannya yang masuk 10 besar. Ya. Oh, ada ya. Nanti Bakal lebih seru lagi intinya ya, iya, besoknya. Persiapan dari kejaksaan sendiri Pak untuk menuju besok nih bagaimana nih Pak? Ya, yang pertama kami sudah tentunya menyediakan tempat sarana prasarana anak nanti untuk melihat langsung bersama juri yang hadir, juri dari kejaksaan, juri dari dinas-dinas pendidikan, Kominfo maupun dari pariwisata. Dan nanti kita selenggarakan di halaman kejaksaan, ada panggung tersendiri, kita nilai langsung, dilihat juga oleh tentu siswa-siswi yang aktif maupun guru-guru pendampingnya, orang tua pendamping,
nanti akan kita lombakan langsung di dalam kegiatan tersebut, dimulai sejak pukul 9 sampai selesai kemungkinan sore hari. Acaranya di mana tadi Pak? Acaranya di halaman Kejaksaan Tinggi. Di halaman Kejaksaan Tinggi, oke. Di Boleh Jakabaring. oleh umum gitu Pak? Boleh dihadiri. Kami sudah publikasi, kami sudah sosialisasi beberapa tempat spot-spot yang penting. Oke. Baik, ya yang jelas untuk final besok begitu ya, dibuka juga untuk umum. Selain dari peserta ini juga bisa melihat bagaimana serunya vlog yang mengedukasi dan lebih kepada usaha preventifnya begitu Pak ya. Jadi pemirsa, pagi kami balik lagi, sedang istirahat ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang, dan sekarang kita masuk ke segmen kedua. Cik Rian masih nak bertanya ini seputar Road to Grand Final, kompetisi vlog anti korupsi sejak dini yang dilakukan juga dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan bersama PAL TV. Iya, dan ini Pak Rahmat selaku Ketua Panitia Penyelenggara juga, tahapan nih apa saja yang sudah dilakukan menuju Grand Final sendiri nih, persiapannya juga. Ya, terima kasih. Tahapannya itu sendiri tentu saja seleksi terhadap peserta yang kita dapatkan, kemudian 10 peserta nominasi terbaik masing-masing tingkatan, dan kemudian kedua masing-masing nanti dari video-video yang ditampilkan 10 terbaik ini yang masuk nominasi akan dinilai, dan kemudian nanti tahapan selanjutnya adalah tayangan ini tidak hanya nanti dilihat atau dinilai oleh para juri, tapi oleh audiens yang akan diselenggarakan di Kejati besok hadir di panggung halaman depan Kejaksaan Tinggi. Ada monitor besar kita tampilkan, jadi bisa kelihatan nanti video-video vlog yang 10 nominasi tadi ini tidak hanya kelihatan atau terlihat oleh juri, tapi oleh seluruh kalangan, karena kita juga undang berbagai dinas, kita undang pejabat-pejabat kejaksaan dan juga masyarakat yang kebetulan mau melihat, dan juga tentu saja pendamping dari baik orang tua maupun gurunya. Jadi dikatakan juri ada kurang lebih 4 ya Pak, berarti ada 4 juri. Iya, ada 4. Dan juga kalau videonya yang diambil untuk menjadi juara pada saat Grand Final, video lama atau mereka membuat vlog baru Pak? Mereka membuat vlog itulah nanti yang sudah dibuat dan kemudian ditampilkan. Dan kriteria penilaian lagi akan beda lagi Pak? Iya, kriteria penilaian nanti saat ditampilkan itu tetap video yang lama, tapi mungkin secara langsung bisa dinilai dari 10 yang terbaik ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari pendidikan, beda sudut pandangnya, dari kejaksaan, menyangkut materi yang akan ditayangkan, menyangkut gesturnya bisa dari Kominfo dengan PAL TV, menyangkut intonasi cara penyampaiannya, menyangkut pesan yang akan disampaikan tersampaikan enggak, untuk berbagai kriteria penilaian ini nanti yang kemudian akan disimpulkan pada hari H nanti tanggal 7 Mei, hari Minggu. Poin-poinnya itu ada ya, sudah dipunyai oleh masing-masing juri. Jadi dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Banyak sudut pandang ya. Sudut pandang ini dari pendidikan, dari pariwisatanya ada, kejaksaannya ada. Karena kombinasinya ini lagi-lagi ada pesan moralnya juga Pak ya, dari setiap peserta yang nanti mendapatkan sebagai juara atau pemenang. Nah, bisa diinformasikan Pak bagaimana besok nih, dimulai dari jam berapa, kemudian bagaimana tahapan dan juga puncak acaranya nih Pak? Oke, nanti tahapannya itu kita mulai insya Allah jam 9. Jam 9. Kemudian dimulai dari tingkat SD dulu, 10 nomini dan nominasi tadi. Kemudian berlanjut setelah break mungkin dinilai, baru ke tahapan SMP dan SLTA. Secara berurutan, nanti kemudian baru kita umumkan pemenangnya tadi. Sudah seperti saya katakan, ada pemenang 1, 2, 3 maupun favorit. Kadang kan ada penilaian khusus favorit. Kemarin juga kita hadirkan pariwisata adalah juga untuk penting menyampaikan pesan kedaerahan tentunya. Kadang kan dari bahasa yang ditampilkan anak itu ada bahasa-bahasa pesan, bahasanya dari bahasa daerah kita.
daerah Palembang khususnya. Ya, itu yang mungkin bisa Pak, lebih mudah. ada, ya. Pak? Ketentuannya ada itu ya? Ada Bukan juga hanya yang, bahasa Indonesia tapi bisa ya, yang kombinasi dipahami Palembang daerah tentunya. Iya, Dan bahasa juga Indonesia dipahami. ada apa namanya? Ada maksud khusus jadi biar lebih gampang mudah tersampaikan kepada masyarakat. Ada juga Pak itu yang menampilkan video yang pakai bahasa daerah. Ada yang bahasa daerah yang sudah diketahui Bahasa umum Palembang, oleh warga Palembang tentunya. Bolehlah Canian. Selama seleksi ini Pak, lebih banyak ke tentang apa sih Pak? Tentang anti korupsinya nih, penegakan hukumnya nih? Ya, mereka rata-rata itu melihat dari kehidupan sehari-hari mereka di sekolah SD, mereka, mungkin, SD mungkin berbuat sesuatu hal, misalnya membolos, mencuri waktu, terlambat sekolah, mungkin SMP dia lebih beda lagi, berbuat hal yang tidak baik kepada orang, termasuk misalnya nyontek dan yang lain-lain, ambil uang orang tua. Ini semua kan nanti membawa ke alam pikir mereka bahwa hal perilaku korupsi ini tidak baik, tidak boleh ada di tingkat sekolah maupun nanti di lingkungan sekitarnya, di rumahnya mungkin atau di keluarganya. Di luar ekspektasi nggak Pak dari vlog-vlog itu? Iya, kami sebenarnya itu melihat kemarin itu hanya ya pesimis, mungkin bisa hanya 100 orang, ternyata berlebih. Bahkan kemarin ketika sudah hari penutupan pendaftarannya masih ada juga yang mengirimkan, tapi sudah terlambat waktu karena kita jadi tidak akan bisa lagi masuk ke dalam penilaian ya Pak ya? Iya. Okay. Dan juga materinya Pak, cak mana Pak ini dari mereka yang mengirimkan dari pihak panitia sendiri itu menyangkut bahkan mereka ini ada yang benar-benar well prepared ataupun benar-benar siap nih Iya, kalau lihat sendiri ya seperti kalau SD mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau SMP SMA bahkan ini sudah membawa ke suasana. Ada yang suasana di kuburan, ada yang suasana yang mungkin di lingkungan sekolahnya yang tidak bagus, atau di lingkungan rumahnya, atau berbagai hal yang bersifat yang menurut pengetahuan mereka ini hal-hal curang, hal-hal tidak baik yang masuk harus diangkat lah mungkin Pak ya begini ya. Iya, bagus. Jadi tidak hanya membawa lingkungan sekolahnya juga, tapi lingkungan lain dia bawa. Nah, kalau dari ini sendiri Pak, sisi kejaksaannya sekalipun sudah membuat satu kompetisi vlog ini untuk menyampaikan edukasinya, dari kejaksaan nanti pas saat grand final kan tentunya mengundang banyak orang tuh. Apakah nanti akan disampaikan sebenarnya bagaimana prestasi penegakan hukum di Sumatera Selatan di sini tentang anti korupsi sendiri? Jadi kita ini dari berbagai fungsi yang ada, tugas dan fungsi yang kita lakukan ini tidak hanya seperti saya katakan tadi dengan represif, kita menindak, memeriksa, menjadikan seorang itu jadi tersangka kemudian menghukum, tidak. Jadi sisi preventif dengan berbekal edukatif tadi ini yang kita tekankan. Jadi kejaksaan itu berharap nanti tidak hanya kita dengan menghukum itu bisa menyelesaikan satu persoalan, termasuk korupsi ini sendiri. Tapi justru kalau dengan pendekatan melalui sekolah, melalui media, dibantu oleh berbagai dinas terkait, ini bisa lebih, menurut kami, efektif. Tidak lagi hanya penegakan hukum yang seperti kita lihat seperti saat ini. Itu tetap berjalan terus. Tapi kalau soal bagaimana menanamkan hal yang baik, sifat-sifat baik kepada anak-anak, itu terus juga kita lakukan. Makanya setiap tahun kita selalu ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, jaksa penyuluhan hukum, jaksa beneran hukum ke sekolah-sekolah, ke macam-macam kita lakukan kerjasama. Itu sebagai bentuk kita untuk melakukan upaya preventif terhadap pencegahan korupsi itu. Jadi memang banyak ya Pak apa yang dilakukan ini. Bukan dari hilirnya saja, tapi dari hulunya ya. Karena cikal bakal menjadi orang-orang hebat itu dari sekolah adik-adik kita. Jadi kalau jaksa masuk sekolah itu yang dilakukan apa Pak? Kira-kira Pak? Ya, penyuluhan hukum tentang berbagai hal. Bisa saja kita berikan materi diskusi soal narkoba misalnya. Bagaimana narkoba ini berbahaya buat anak-anak didik kita tentunya khususnya, dan lingkungannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana kita memberi gambaran kepada
anak didik kita, anak-anak sekolah kita supaya bisa mencegah perilaku yang tidak baik, menyangkut narkoba misalnya, menyangkut misalnya di masyarakat. Bisa saja kita memberi pengetahuan soal perhelatan besok, ada pemilu, ada pilkada, ada pilpres, berbagai hal yang berbagai hal yang dilakukan oleh kejaksaan ini tidak hanya di tingkatan masyarakatnya, tapi kita selalu masuk ke area sekolah, karena sekolah ini menjadi bagian penting sebagai generasi penerus untuk bangsa ini. Jadi memang mesti dari SDM-nya yang dibentuk kualitasnya sejak dini begitu Pak ya. Nah, kalau dalam video vlog ini sendiri Pak, ada tidak pesan yang disampaikan dari para kompetisi dari peserta ini mengenai restoratif justice? Umpama ada vlognya yang kira-kira mereka satu uang kas gitu kan, nabung, tiba-tiba si pemegang kasnya ini korupsi Rp1.000 misalnya, daripada kena hukum akhirnya didamaikan. Ada tidak pesan yang disampaikan begitu Pak? Kalau lihat kemarin mungkin ada juga ya, karena anak-anak SMA ini banyak inovasi dan daya kreatifnya. Jadi kalau restoratif sendiri, kalau lihat dari definisinya adalah pemulihan keadaan seperti yang semula. Nah, mungkin pesan-pesan itu tersampaikan hanya dengan gaya dan style mereka yang mereka sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Berarti dia sudah mendalami kan Cik Rian kalau dia sudah tahu restoratif justice itu ya. Iya, perdamaian begitu Pak ya. Betul. Kan sudah digaungkan juga bagi penegak hukum begitu Pak. Bagaimana kalau di kejaksaan ini? Ya, kalau di kejaksaan sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan alhamdulillah setelah mengalami peningkatan. Kemarin kita ada kedatangan dari Kementerian Polhukam, Pak Deputi 3, kebetulan beliau dari asal muasalnya jaksa juga, yang ditempatkan di Polhukam. Beliau meminta gambaran kepada kita. Nah, di tahun 2020 kita di Kejaksaan Tinggi ini nggak sampai 10, mungkin 9. Nah, di tahun 2021 itu yang meningkat kemudian menjadi sekitar 20-an, dan di tahun 2022 bahkan itu hampir 60 restoratif justice. Dan kemudian untuk tahun 2023 ini sudah banyak berlangsung lama. Karena ada hal khusus yang diatur dalam restoratif justice, yaitu penekanannya adalah seperti tadi, pertama pemulihan keadaan seperti semula, kemudian kedua ada syarat khusus, kriteria khusus bahwa pidana yang dilakukan ini adalah pidana yang tidak lebih dari ancaman 5 tahun. Kemudian ketiga ada lagi ditekankan bahwa si pelaku nanti yang melakukan restoratif pemulihan ini orang yang atau pelaku yang tidak pernah dihukum sebelumnya. Itu ada berbagai kriteria itu yang kemudian kita simpulkan dapat dilakukan restoratif justice, dan mekanismenya itu pengajuan dari Kejaksaan Negeri, kemudian dibicarakan rapat khusus dengan Kejaksaan Tinggi dan disetujui, kemudian approvalnya dari Kejaksaan Agung oleh langsung Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Banyak berarti Pak ya? Banyak, sudah dilakukan. Ribuan. Dan ini kemudian banyak membawa dampak kepada masyarakat, bahwa sesuatu hal pidana yang mungkin karena ketidaksengajaan aja yang tidak terlalu berlampak dan juga masuk dari kriteria tadi 3 ini, dan ada kriteria lainnya tentunya, ini bisa dilakukan pemulihan. Jadi seperti kata masyarakat pemerhati hukum ya, jadi hukum ini memang harus tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Kebanyakan dari perkara restoratif ini kan perkara kecil ya. Misalnya dia nyolong sendal, kemudian dipulihkan, orang yang memaafkan, kemudian dia tidak pernah dihukum, dan yang menjadi korban kemudian menerima hal tersebut ya. Dan teman-teman bisa lihat ya kemarin ya di media internasional, Prosecute Associate dunia maupun Asia Pasifik maupun di regional ASEAN, kita itu mendapat penghargaan salah satu dari 2. Jadi British Kejaksaan, Britania Raya 1, dan 2 Attorney General atau Kejaksaan Agung RI mendapat apresiasi atas penindakan melalui restoratif justice. Walaupun sebenarnya di sisi lain ya, untuk penegakan hukumnya kita alhamdulillah berprestasi, bahkan untuk APH, aparat penegak hukum, sampai saat ini
tanpa bermaksud membandingkan, kami sudah leading terus beberapa tahun terakhir. Bahkan kemarin oleh pimpinan kami mendapat tingkat kepercayaan yang alhamdulillah sangat tinggi, sudah bahkan di level 80,6% dari masyarakat yang dilakukan pooling tentunya. Jadi apresiasi terhadap kegiatan restoratif justice ini banyak kita dihargain. Bukan hanya di pemerintah, di masyarakat kita sendiri, bahkan di asosiasi prosekutor atau Attorney General Internasional. Ya. Jadi memang bukan serta-merta penegakan hukum bermuara pada penjara begitu kan? Iya. Itu ultimum remedium terakhir begitu Pak ya? Iya, betul ultimum remedium. Bisa didamaikan dan memang berdampak untuk para pihak begitu ya? Iya, ya. Karena kemarin kan berangkat dari masalah sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini melihat bagaimana nenek Minah cuman mencuri buah, bagaimana seorang misalnya cuman mencuri kayu di hutan yang merupakan ranting-ranting rusak, kemudian dihukum, sehingga oleh pemerintah khususnya kejaksaan sendiri melihat hal tersebut sebenarnya bisa lebih adil kadang. Lebih kita bisa kemukakan, kedepankan restore untuk memulihkan. Kenapa tidak misalnya barang-barang yang kemudian sudah jadi objeknya ini dikembalikan, dipulihkan semula dan saling memaafkan. Kita kan budaya Melayu, kita kan orang Indonesia ya, punya budaya yang lebih diagungkan dibanding budaya Barat. Dan karena perkara pisang tidak seberapa nih Pak ya? Ya betul, banyak kan gitu jadi contoh kemudian oleh pemerintah diambil kebijakan oleh kejaksaan ditangkap sebagai satu hal yang menjadi terobosan baru untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau ada sebanding juga Cak Irian, maling sendal tapi hukumannya sama dengan Cak koruptor, Cak itu namanya saya itu banyak gaungnya itu. Berbanding kebalik kemudian kalau teman-teman bisa lihat kebetulan saya pernah di Kejaksaan Agung di pidana khusus ya. Ada perkara Asabri kami tuntut hukuman mati, ada jam sostek kami hukuman mati juga tuntut. Ada kemarin yang terakhir SD, singkatan inisial namanya atau Apeng, itu kita tuntut seumur hidup. Jadi memang kita berupaya untuk membawa ke alam sana bahwa penegakan itu memang tajam, kita harus ke atas. Tumpul ke bawah untuk bisa lebih lebih humanis. Jadi kalau untuk hal-hal yang bersifat penegakan hukum ke atas ya memang kita harus tegas. Tapi kalau ke bawah kita harus lebih humanis. Kenapa tidak sih misalnya sebuah objek yang bukan hanya ya, maksud saya tidak terlalu berdampak buruk bagi korbannya, kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, dipulihkan kembali. Make it simple kalau Pak. Iya, disederhanakan, sifatnya tadi humanis begitu Pak ya. Baik, Pak, nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan dengan narasumber kami Bapak Rahmat ya, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kompetisi Vlog yang bekerja sama dengan PAL TV, yang juga menjabat sekaligus Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ini masih banyak yang akan kita bahas di segmen terakhir ini. Ada beberapa hal ini Pak Rahmat. Nah ini Pak, kayak kan kita kan akan ada pemenang. Nah pemenang itu apakah akan dilibatkan menjadi duta anti korupsi mungkin atau hanya sebatas pemenang Pak Kage? Oke. Jadi ketika nanti anak-anak didik kita dinyatakan sebagai pemenang, tentu tidak hanya apresiasi penghargaan hadiah dan lain-lain di acara puncak tanggal 27 saja ini nanti berhenti di situ saja. Tapi kemudian nanti oleh pimpinan disimpulkan terhadap pemenang nanti minimal 3 teratas ini SD, SMP, dan SMA. Nanti akan kita tampilkan bisa jadi duta korupsi misalnya di Hari Bakti Adiaksa tanggal 22 Juli setiap tahunnya diselenggarakan, dan nanti pada tanggal 9 Desember Hari Korupsi Internasional. Nanti mereka bisa tampil dengan stylenya, dengan pengetahuannya mereka sendiri bahwa korupsi itu
disimpulkan oleh anak-anak didik kita begini. Akan tetap dilibatkan ya Pak? Iya, tetap akan kita perhatikan itu karena ada kita buat piagam prestasi nanti yang ditandatangani oleh saya dan Pak Kajati yang bisa nanti menjadi kebanggaan terhadap mereka. Iya, jadi satu dan prestasi lah. reward bagi Jadi mereka begitu ya Pak ya. Untuk pembinaan sendiri nih Pak, ke depannya berkelanjutankah setelah kompetisi pembinaannya Pak ya? Iya. Akan terus dilibatkan kegiatan-kegiatan kejaksaan atau seperti apa nih Pak? Ya, bisa saja mereka menjadi duta buat kami untuk menyampaikan message, pesan kepada lingkungannya, kepada sekolahnya terutama. Dan kita harapkan nanti anak didik yang nanti masuk 10 besar ini oleh sekolahnya nanti bisa jadi perhatian supaya bisa mempengaruhi teman-temannya secara tidak langsung walaupun kecil menurut kami, tapi tidak banyak berpengaruh nanti oleh lingkungannya. Dengan hadirnya anak-anak di lingkungan dia pasti kelihatan, oh anak ini kemarin yang ikutin vlog, oh anak ini yang ngerti soal korupsi. Bisa dia bertanya-tanya sama temannya sehingga bisa mempengaruhi lingkungannya terutama sekolah. Pembinaan seperti apa tapi Pak? Apakah mereka akan tetap dilibatkan atau seperti apa ya? Atau mungkin nanti setelah mereka ini ada satu tiket gitu untuk prioritas ikut bisa bergabung di kejaksaan nantinya atau mungkin begitu ada kelas kan? public speaking yang dilaksanakan oleh kejaksaan, mungkin seperti itu Pak? Ya bisa saja nanti kita tentu titip selalu kepada guru, wali atau orang tua mereka tentunya, supaya nanti anak didik ini bisa lebih diperhatikan. Mungkin saja bisa menjadi cikal bakal nanti kalau khususnya SMA mungkin dia mau lanjut ke fakultas hukum, mungkin ada akademi hukum yang dia pinginkan, tidak hanya di kejaksaan saja yang mungkin berkaitan dengan aparat penegak hukum. Jadi anak-anak sedapat mungkin sejak sekolah di SD, SMP, SMA ini punya bekal pengetahuan hukum yang baik. Benar, jadi sudah langsung diarahkan Cik Rian mungkin. Kalau di akademi yang disampaikan tadi Pak, apakah ada dari tingkat TK sampai akademi khusus kah begitu yang ada dalam naungan institusi kejaksaan? Kalau di kita nggak ada, cuman melalui program seperti tadi ya, jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa dan lain-lain, inilah yang menjadi media kami untuk bisa berinteraksi dengan sekolah dan anak-anak didik tentunya. Benar. Bahkan sudah kejungan Cik Rian kayak ini, pastinya berprestasi nih Cak Pacak nih, diambil menjadi aparat penegak hukum nantinya mungkin ya Pak ya. Bisa jadi model dia. Role model. Boleh. Sesama temannya juga bisa. Untuk di daerah sendiri nih Pak, kepada kepala kejaksaan negerinya di tingkat kabupaten kota di Sumatera Selatan, sosialisasi ini sudah menyeluruh ataukah sudah ada respon balik dari daerah nih Pak? Oke, kalau khususnya untuk blok ini sendiri, setelah nanti kita selenggarakan dan kemudian sudah berlangsung, tentu akan kita himbau nanti ke daerah-daerah, tidak hanya di jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah dan program penyuluhan hukum lainnya, tapi kalau bisa disisipkan nanti, sehingga semua segmen, semua tingkatan itu bisa kita masuki, kita bisa kita beri penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Itu yang diinginkan pimpinan. Semoga nanti kegiatan vlog ini bisa mempengaruhi, membawa dampak kepada Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah 17 kabupaten kota di Sumsel. Semoga kita harapkan seperti itu. Tapi ke depan apakah sudah ada bocoran Pak? Akankah ada kegiatan lain setelah dari vlog ini? Kita ada selalu, kalau khususnya di intelijen ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, nanti akan kita terus selenggarakan. Karena itu kompetisi lain ya Pak ya, dan juga melibatkan anak-anak dari ya bisa saja nanti kita bentuk kerjasama lagi, kita buat kerjasama dan bentuk kompetisi-kompetisi lain yang mungkin nanti bisa membawa dampak baik buat anak-anak untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak baik. Jadi misalnya saja pencegahan untuk narkoba, pencegahan misalnya untuk pidana-pidana lain yang penting buat anak-anak ketahui, tidak hanya tentu saja korupsi itu sendiri. Selain dari korupsi Pak Cak ya? Banyak ya, apalagi kalau sekarang zaman sosial media nih. Apa Cak Rian contohnya? Mudah viral, kayak di Lampung begitu Pak. Nah ya akhirnya kan akan dipertanyakan bagaimana kemanfaatan masyarakat menikmati akses jalan begitu Pak ya. Baik Pak, di penghujung acara ini kita akan mendengarkan kesimpulan singkat berkaitan dengan tema ini, langsung disampaikan Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Oke, pemirsa PAL TV yang budiman,
pertama tentu saja kami mengharapkan anak-anak didik kita, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, punya pengetahuan sesuai tingkatannya terhadap korupsi. Kemudian kedua, kita harapkan anak-anak didik kita berperilaku yang baik, punya empati terhadap lingkungannya, sehingga bisa membawa diri bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian ketiga, kami mengharapkan tentu saja kerjasama dengan berbagai kalangan, baik kalangan pendidikan, PAL TV sebagai media yang banyak dikenal di Palembang, untuk bisa mengenalkan hukum itu lebih banyak. Karena ada kita punya tagline khususnya di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan itu, apabila kita sudah mengenal hukum, nah itu tentu saja bisa berdampak, kita bisa menjauhi hukuman. Namanya mengenali hukumnya itu tapi jauhkan hukuman. Jadi dengan kita mengetahui hukum lebih dalam sesuai dengan tingkatannya, tentu akan bisa kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dan tentu saja terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PAL TV, kemudian kerjasama yang selama ini terjalin bersama pihak-pihak lain, tentunya dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, Kominfo maupun dinas pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kompetisi Vlog yang juga menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tentunya juga kita harapkan semoga acara besok Grand Final lancar dan juga diharap akan berjalan sesuai yang diharapkan dan berkelanjutan begitu ya. Baik, pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat, cuma di PAL TV. Memang Punyo Kito, akhir kata Kurian Gumai. Dan juga Coach Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pulau kemarau melahsungi musik kesungsang, nak kepusing lagi tersasar ke Kalidoni. Badan sarong pikiran resah hati terguncang, ngarep ke adik kalau begala jadi gini. Zaman Becaknya muda tapi sangonia.